Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, jaga ibadah dan tetap semangat. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, apakah ada informasi yang kalian peroleh saat mengamati? Yang kedua, sudahkah kalian melaksanakan peraturan di jalan raya dengan baik? Dan apakah ada hubungan melaksanakan peraturan berlalu lintas dan peraturan perundang-undangan? Kalian pasti ingin tahu lebih banyak mengenai informasi tersebut. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas mengenai materi makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian mampu menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan melaksanakan Undang-Undang Dasar serta peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk itu, yuk kita simak materi kita berikut ini. Mengapa harus ada hukum dalam pergaulan hidup manusia? Karena manusia berkedudukan sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, setiap manusia memiliki keinginan atau kepentingan yang berbeda antara individu satu dengan individu yang lainnya. Apabila tidak ada sesuatu yang dijadikan pedoman dalam mewujudkan keinginan tersebut, hal yang akan terjadi adalah benturan-benturan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, kita membutuhkan peraturan yang dijadikan pedoman untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan sebagai panglima, artinya segala sesuatu harus didasarkan atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan harus berdasarkan hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu sama lain. Hukum terbagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, sementara hukum tidak tertulis berbentuk konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Nah, yang kita bahas pada hari ini mengenai peraturan perundang-undangan yang termasuk ke dalam hukum tertulis. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi meliputi Undang-Undang Dasar tahun 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten atau Kota. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar tahun 1945 menduduki tingkatan yang paling tinggi di antara peraturan yang lainnya. Artinya, peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun asas-asas peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua, yaitu asas pembentukan dan asas materi muatan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut mengenai asas-asas peraturan perundang-undangan, kalian bisa buka buku cetak kalian. Demikianlah materi kita pada hari ini. Setelah kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan, silahkan kalian kerjakan aktivitas 3.1 tabel 3.3 berikut ini. Demikian ulasan dari Ibu, semoga bermanfaat dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.